Ya. Selamat malam semuanya, selamat malam Pak Taufik. Saya akan memulai dari Sonia Zara yang akan membawakan proses sistem politik demokrasi. Ya. Saudari Azonia, bisa dimulai. Terima kasih Kak Edo. Oh ya, selamat malam semuanya, selamat malam Pak Taufik. Malam hari ini Sonia Zara akan memulai presentasi dengan membawakan judul proses sistem politik demokrasi dari program studi hubungan internasional. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama. Ya, terima kasih Kak Edo. Selamat malam semuanya. Hari ini Sonia akan mempresentasikan proses sistem politik demokrasi. Bisa digeser. Pengertian sistem politik demokrasi. Sistem politik demokrasi merupakan sistem politik yang mendasar pada nilai-nilai serta prinsip-prinsip demokrasi di mana warga negara dapat berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Sebagai sebuah konsep politik, demokrasi ini merupakan landasan untuk menata sistem pemerintahan agar negara terus berproses lebih baik. Dalam proses tersebut, rakyat memiliki peran penting untuk menentukan atau memutuskan berbagai hal yang menyangkut kehidupan bersama sebagai sebuah negara. Singkatnya, demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan di mana berasal dari rakyat yang dijalankan oleh rakyat, sehingga kebebasan yang dimiliki rakyat itu dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar kebebasan yang dimiliki oleh orang lain. Ada beberapa prinsip demokrasi, yaitu adanya pengawasan terhadap administrasi negara, adanya perlindungan HAM, dan menerapkan serta melaksanakan undang-undang dasar yang demokratis. Di sini ada beberapa ciri-ciri sistem politik demokrasi, yaitu yang pertama, legitimasi pemerintah didasarkan pada klaim bahwa pemerintah tersebut mewakili keinginan rakyat. Artinya bahwa pemerintah taat pada ketentuan yang dilandaskan pada kepentingan serta kehendak dari rakyat. Yang kedua, sebagian orang dewasa dapat ikut serta dalam proses pemilihan maupun calon untuk menduduki jabatan penting. Di Indonesia sendiri yang dimaksud orang dewasa yaitu berusia 17 tahun. Yang telah menjadi orang dewasa atau berusia 17 tahun itu mampu ikut berpartisipasi secara aktif dalam proses pemilihan walaupun sebagai calon yang dipilih untuk memegang kekuasaan penting. Dan yang terakhir adalah penduduk memilih secara rahasia dan tanpa paksaan. Di sini rakyat bisa memilih siapapun secara rahasia dan tanpa paksaan dari siapapun. Ini komponen mekanisme sistem politik Indonesia. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Aldi, kalau sistem politik Indonesia dibangun oleh dua komponen, yaitu suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Keduanya berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, yakni dalam perumusan kebijakan pemerintahan dan perumusan undang-undang. Suprastruktur politik adalah semua lembaga negara di dalam konstitusi negara yang menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan suprastruktur bisa diartikan sebagai lembaga-lembaga pembuat keputusan politik yang sah, seperti yang Mas Aldi katakan sebelumnya, seperti lembaga-lembaga tersebut Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, BPK, dan Komisi Yudisial. Sedangkan infrastruktur politik adalah kelompok yang turut berpartisipasi secara aktif. Dibandingkan dengan suprastruktur yang bersifat formal, lain dengan infrastruktur ini memiliki sifat yang eksternal. Infrastruktur politik ini merupakan bisa dibilang kegiatan kemasyarakatan yang menjalani fungsi terhadap kebijakan lembaga kenegaraan baik secara langsung maupun tidak langsung. Demokrasi sebagai sistem politik menurut para ahli. Menurut
Henry B. Mayo menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat. Dan Samuel Huntington menyatakan bahwa sistem politik sebagai demokratis sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala, dan para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara, dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara. Ini oligarki ancaman demokrasi di Indonesia. Politik oligarkis adalah suatu konfigurasi politik yang didominasi oleh kelompok elit yang mengerjakan politik melalui transaksi-transaksi yang menguntungkan di antara kaum elit itu sendiri. Berasal dari orang-orang kaya. Ada persaingan besar di antara mereka untuk menguasai sumber daya politik dan ekonomi melalui kekuasaan seperti uang. Dengan menggunakan kekayaan mereka memiliki kemampuan untuk membeli opini politik orang dan pemilih dalam pemilihan umum. Akibatnya di Indonesia setelah Presiden Soeharto turun, demokrasi tidak diikuti dengan penegakan hukum. Akibatnya ekonomi, politik, dan pemerintahan dikuasai oleh oligarki. Dan revitalisasi moral. Untuk merevitalisasi moral dan menumbuhkan moralitas penduduk dapat dibangun dengan cara lewat bentukan budaya tandingan dengan berbasis agama, pengembangan budaya anti korupsi, di mana bukan merupakan watak dari negara Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, berketuhanan dan berkeadilan, sementara korupsi ini cenderung menyajikan keglamoran gitu, dan merevitalisasi pendidikan, norma-norma serta nilai-nilai luhur dalam masyarakat, terutama di komunitas pendidikan. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata salah. Assalamualaikum. Iya, Pak. Iya, maaf ya, Pak. Terima kasih untuk yang sudah presentasi, teman-teman. Karena presentasi hari ini sudah selesai.